Pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Kemarin kalian telah mempelajari mengenai reproduksi sel, pembelahan sel. Hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk bab sistem reproduksi manusia dengan topik berikutnya, yakni Ibu sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita pagi ini. Diharapkan kalian memahami, menyimak baik-baik video yang Ibu sampaikan, sehingga nanti kalian mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi, juga mampu menjelaskan fungsi dari organ-organ penyusun sistem reproduksi, mampu mengidentifikasi proses pembentukan sperma, mampu mendeskripsikan proses pembentukan sel telur, mampu menerapkan konsep pembelahan meiosis yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Juga kalian mampu mendeskripsikan siklus menstruasi, menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi, juga mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan, serta yang terakhir kalian bisa menjelaskan proses perkembangan janin selama ada dalam kandungan. Baik anak-anak, kita mulai untuk yang pertama, organ penyusun dari sistem reproduksi. Karena kita kemarin sudah mengetahui bersama bahwa kita terdiri dari dua jenis kelamin, yakni perempuan dan juga laki-laki, maka sistem reproduksinya pun terdiri dari sistem reproduksi laki-laki dan juga sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi wanita. Nah, apakah sistem reproduksi yang menyusun pada wanita itu sama dengan sistem reproduksi yang menyusun pada pria? Kita akan bahas dan simak bersama. Yang pertama, anak-anak, kita bahas organ reproduksi pria. Nah, ini adalah organ reproduksi pria. Kita akan sebutkan organnya, bagian-bagiannya satu persatu, mulai dari yang A. Ini adalah penis. Kemudian, yang ini adalah testis. Ini adalah skrotum. Dan ini adalah epididymis. Yang ini adalah vas deferens yang memanjang, saluran yang memanjang. Kemudian ini adalah uretra. Ya. Ini adalah vesicula seminalis. Yang ini adalah kelenjar prostat. Dan terakhir ini adalah kelenjar Cowper. Oke, sekarang fungsinya. Apa anak-anak fungsi dari penis ini? Penis ini merupakan organ reproduksi pria bagian luar. Ya, di sini tempat mengekskresikan atau mensekresikan sperma dan juga urin. Yang kedua adalah testis. Apa fungsi dari testis? Testis inilah yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga hormon reproduksi laki-laki yang kita sebut dengan testosteron. Apa fungsi dari epididymis? Epididymis ini adalah bagian organ reproduksi pria yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Apa fungsi vas deferens? Vas deferens ini adalah saluran sperma. Jadi nanti sperma tersebut akan melalui saluran vas deferens sebelum dikeluarkan. Berikutnya apa fungsi vesicula seminalis? Ini kita sebut dengan kantung semen. Di mana di kelenjar ini dia memproduksi nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Apa fungsi kelenjar prostat? Ini menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan apa fungsi dari kelenjar Cowper? Menghasilkan cairan atau lendir yang bersifat basa. Ini kalian juga bisa baca kembali fungsi dari masing-masing organ reproduksi pada pria. Berikutnya, organ reproduksi wanita. Berikut adalah gambaran dari organ reproduksi wanita.
mungkin tidak serumit dari gambar organ reproduksi pria yang sudah tadi kita jelaskan ya. Nah, kita bahas bersama satu-satu. Yang pertama adalah ovarium. Ini wanita punya 2 ovarium di sisi kiri dan sisi kanannya. Yang kedua, B, ini adalah oviduct atau tuba fallopi. Yang C, ini adalah fimbriae atau infundibulum. Yang D, ini adalah uterus, ya, rongga rahim. Yang E, ini adalah dinding rahim atau endometrium. Yang E ini adalah ini adalah vagina. Yang G ini adalah serviks, ya. Nah, kita bahas untuk fungsinya. Ovarium ini berfungsi untuk penghasil sel telur. Jadi sel telur, ovum, dihasilkan di ovarium. Oviduct ini tempat terjadinya fertilisasi. Jadi sel telur atau ovum bertemu dengan sel sperma itu di oviduct. Ya, di saluran sel telur atau tuba fallopi. Infundibulum ini adalah fungsinya adalah menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium ini. Jadi nanti setelah sel telur matang, sel telur dilepaskan, diovulasikan, akan ditangkap oleh infundibulum dan nanti sel telur akan bergerak di sepanjang saluran oviduct sambil menunggu sperma untuk dibuahi. Uterus atau rahim ini tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Endometrium ini adalah dinding rahim. Ini adalah pembatas antara rongga rahim. Dan nanti dinding endometrium ini diluruhkan atau keluar ketika menstruasi. Yang serviks ini adalah saluran sempit sebelum menuju vagina. Dan vagina adalah organ reproduksi saluran terakhir dari organ reproduksi wanita, tempat keluarnya kelahiran. Nah, ini kalian juga bisa simak kembali untuk fungsinya masing-masing. Nah, berikutnya adalah spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Ini adalah proses pembentukan sel sperma. Proses pembentukan sel sperma ini terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminivirus. Jadi ini adalah testis yang tadi, ya. Nah, kalau kita lihat lagi bagian dalam testis, ini terdapat kantung-kantung atau saluran-saluran yang sangat banyak sekali, yang kita sebut dengan tubulus seminivirus. Nah, disinilah tempat dihasilkannya sperma dan juga hormon testosteron. Baik, kita simak untuk prosesnya. Spermatogenesis ini diawali dari spermatogonium atau sel induk sperma. Di sini anak-anak ingat ya 2N. Nah, kita gabungkan dengan materi yang kalian peroleh sebelumnya. 2N ini adalah kromosom yang diploid atau berpasangan. Nah, spermatogonium dia memiliki kromosom yang 2N yang diploid. Nah, spermatogonium ini membelah nanti secara mitosis. Ingat, mitosis itu pembelahan sel yang menghasilkan kromosom sel anakan yang sama dengan sel induk. Nah, spermatogonium itu membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Kemudian, spermatosit primer ini dia akan membelah secara meiosis. Nah, ingat, pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Jadi kalau ini kromosomnya 2N, maka hasil anakannya adalah 1N, yang kita sebut dengan haploid. Nah, spermatosit primer ini nanti membelah secara meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder dia akan membelah lagi melalui proses pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Barulah spermatid ini yang nanti akan matang dan berkembang menjadi spermatozoa. Ya, jadi dari satu sel induk spermatogonium itu dihasilkan 4 buah sel spermatozoa atau sperma. Bagaimana dengan oogenesis? Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum.
Nah, terjadi di ovarium yang tadi ini ya, ini ovarium, ya tempat dihasilkannya sel telur atau ovum. Nah, bagaimana prosesnya? Untuk tahapan pembelahannya itu sama, bahwa oogenesis ini diawali dari oogonium, yaitu sel induk ovum, yang kromosomnya juga diploid, membelah secara mitosis, menghasilkan oosit primer, nanti oosit primer membelah lagi secara meiosis, satu, menghasilkan oosit sekunder, dan juga badan polar. Nah, dari oosit sekunder, dia akan membelah juga secara meiosis 2 menghasilkan ootit. Ya. Nah, dari ootit dia akan berkembang menjadi ovum. Nah, anak-anak perhatikan di sini ketika pembelahan di mitosis, ya, dia menghasilkan 2 sel yang berbeda. Ya. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan badan polar. Ini juga sama. Nah, nanti yang berkembang hanya satu sel ovum ini saja. Badan polar ini nanti akan terregenerasi. Ya, sehingga dari satu sel induk telur atau oogonium dihasilkan satu sel telur.